Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini yang akan kita bahas adalah cek portal P3K Guru, info mendesak admin GTK terkait Dapodik dan ijazah P1, P2, P3 agar bisa resum ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini ada informasi terbaru ya. Ini dari admin GTK Kemendikbudristek. Sebenarnya ini bukan informasi terbaru ya, tapi ada kaitannya dengan langkah berikutnya bagi P1 yang belum mendapatkan formasi. Nah, ini kita belajar dari yang kemarin-kemarin bahwa di sini dikatakan penyebab sehingga ada guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi itu penyebab utamanya yang pertama adalah ketersediaan formasi sudah diisi oleh guru lain yang lulus PG. Kemudian adanya keterbatasan formasi di daerah, dan juga formasi dibuka namun ijazah tidak linier dengan mapel yang diajarkan pada Dapodik. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ijazah yang tidak linier dengan mapel yang diajarkan pada Dapodik itu menyebabkan pelamar prioritas itu tidak bisa melanjutkan pendaftaran atau melanjutkan ke menu selanjutnya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Makanya dari kemarin-kemarin sebelum perekrutan 2023 dibuka, sebaiknya Bapak Ibu memvalidkan dulu data Dapodik Bapak Ibu. Mapel yang diajarkan di Dapodik itu wajib linier dengan ijazah Bapak Ibu ya. Contoh misalkan, kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah PGSD guru kelas, maka mapel yang Bapak Ibu ampu atau jenis PTK-nya harus guru kelas. Sekalipun di sekolah Bapak Ibu itu Bapak Ibu tidak mendapatkan jam sebagai wali kelas, tetapi mapelnya itu wajib guru kelas Bapak Ibu ya. Wajib ya, guru kelas SD. Kalau ijazah Bapak Ibu itu adalah PGSD guru kelas. Nah, ini maksud dari admin GTK Kemendikbudristek. Ijazah yang tidak linier, misalkan ijazah Bapak Ibu PGSD tapi jenis PTK Bapak Ibu guru mapel PGSD guru kelas, dan ijazah Bapak Ibu PGSD guru kelas tapi mapel atau jenis PTK yang Bapak Ibu ampu itu adalah guru mapel, itu yang menyebabkan tidak linier sehingga Bapak Ibu tidak dapat melanjutkan pendaftaran atau ke menu selanjutnya. Ini yang ditakutkan di tahun 2023 kalau masih terjadi. Oleh karena itu, mulai dari sekarang sebaiknya Bapak Ibu validkan memang dari sekarang ya, agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian ketika kita mengecek akun portal P3K Guru Kemdikbud.co.id atau guru PPPK Kemdikbud.co.id, maka ada pengumuman Bapak Ibu ya. Ada pengumuman baru. Di sini dikatakan, mohon menunggu, kami tim Panselnas masih melakukan verifikasi distribusi formasi untuk pelamar umum. Harap bersabar untuk melakukan pemilihan formasi. Harap terus memantau perkembangan terbaru pada laman ini. Berarti ini kita sudah masuk di tanggal berapa Bapak Ibu ya? Kita sudah masuk di tanggal 15. Kalau kita lihat jadwal Bapak Ibu ya, kalau kita lihat jadwal, memang saatnya ini sudah mulai pemilihan formasi ya untuk
pelamar umum ya. Ya, sekali lagi admin katakan ini untuk pelamar umum Bapak Ibu ya. Jadi untuk distribusi formasi di tanggal 15 Desember itu diperuntukkan untuk pelamar umum ya. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori pelamar umum untuk saat ini belum bisa melakukan pemilihan formasi karena Panselnas itu masih melakukan verifikasi distribusi formasi untuk pelamar umum ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami terkait info penting yang ada di portal resminya Kemendikbudristek ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan kebutuhan P3K Guru tahun 2023, ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk total kebutuhan ASN itu ada 662.919 ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, yang mana untuk di tahun 2022 ini yang pasti diangkat tahun ini itu ada 127.621. Ini adalah P1 yang mendapatkan penempatan ya. Sedangkan untuk jatah formasi untuk P2 dan P3 itu berjumlah 124.749 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu jumlah jatah formasi yang Bapak Ibu harus ketahui adalah 124.749. Kemudian pelamar prioritas umum jatahnya itu ada 66.659 Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi total kebutuhan ASN untuk tahun 2023 kalau kita lihat di sini ada 662.919. Sedangkan untuk Tendik di 174 instansi ya, 131 kabupaten, 30 kota dan 13 provinsi, itu kebutuhannya ada 82.717. Kemudian pesan penting dari Ibu Hasna mempersiapkan diri untuk perekrutan 2023 untuk P1, P2, P3 itu perbaiki data Dapodik ya. Ini yang sekali lagi admin katakan ya, perbaiki data Dapodik terutama ijazah linier dengan jenis atau mapel yang diampuni Dapodik agar bisa resum nantinya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati sekalian ya. Jangan sampai ya nantinya ada kesalahan lagi Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian terkait dengan hal itu Bapak Ibu tentunya untuk data Dapodik, data-data seperti ini yang perlu Bapak Ibu perbaiki. Tanggal lahir, nomor induk kependudukan, email, kemudian jenis PTK, status kepegawaian Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada info ya di JPNN PPPK. Di sini kita bisa cek bersama bahwasanya ada informasi penting ya, ada beberapa informasi penting yang Bapak Ibu harus ketahui. Di sini kita cek dulu ya. Nah, di sini guru lulus PG tanpa formasi ketakutan ribuan honorer akan dirumahkan awal 2023 ya. Ini di salah satu kabupaten kayaknya Bapak Ibu ya. Ya. Di sini katakan oh ya, di Kabupaten ND Bapak Ibu ya, di Kabupaten ND. Jadi sih katakan ribuan honorer di Kabupaten ND akan dirumahkan per 1 Januari 2023. Hal tersebut memicu ketakutan para guru lulus PG tanpa formasi 2022 honorer ya. Mereka khawatir Pemdanya akan mengambil kebijakan yang sama seperti Pemkab ND. Ketua Forum Guru Honorer Negeri lulus PG Ibu Heti Kustraningsih mengungkapkan informasi pemberhentian tenaga honorer di Kabupaten ND menghentak mereka. Pasalnya terhitung mulai 1 Januari 2023 sebanyak 3.007 tenaga honorer di Kabupaten ND dirumahkan. Surat edaran tertanggal 21 November 2022 yang ditandatangani Bupati ND Jafar Ahmad sangat mengejutkan. Kok tega bupatinya memberhentikan ribuan tenaga honorernya, kata Ibu Heti kepada jpnn.com. Dalam surat edaran tertanggal 21 November 2022 yang beredar di kalangan honorer itu menjadi tanda tanya besar. Jika ada pemutusan hubungan kerja PHK besar-besaran, bagaimana dengan pelayanan publiknya? Heti pun menyayangkan karena alasan PHK tersebut terkait amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Wow ya.
Ini luar biasa ya, di kabupaten di mana ya? Di Kabupaten Engde katanya akan dirumahkan dan bahkan sudah ada surat edarannya ya. Ini yang kita harus cari tahu dulu kebenarannya Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.